Kalau ditanya, memangnya di Malaysia nggak ada nastar? Kok capek-capek buat? Kenapa? Hari ini kita akan membuat nastar, di mana bintang utamanya itu adalah selai nanas. Selai nanas ini dibuat dari satu buah nanas besar, di mana pada saat sudah dikupas beratnya kira-kira 500 gram. Dan setelah kita masak, kan awalnya kita parut dulu. Setelah kita parut, lalu bersama dengan airnya ya, air nanasnya jangan dibuang. Kira-kira dengan api kecil sekitar 1 jam. Lalu dia akan jadi seperti ini. Ini udah saya bulet-buletin dulu supaya nanti mempermudah proses dari membuat nastar. Untuk membuat selai nanas ini, kita akan menggunakan sedikit gula, tergantung dari seberapa asam nanas yang memang kita gunakan. Jadi penggunaan gulanya ini kita harus letakkan pada saat airnya sudah menyusut, baru kita letakkan gula. Untuk nanas ini sendiri saya menggunakan sekitar 50-60 gram gula pasir. Jadi masih ada rasa asamnya, tidak manis. Itu yang saya mau. Jadi kalau memang misalkan maunya nanas yang manis, bisa cari nanas madu. Tapi di sini nggak ada nanas madu, adanya nanas yang seperti ini. Jadi dari 500 gram itu, lalu setelah diproses menjadi kira-kira hanya tinggal 150 gram. Kita akan mulai prosesnya. Kita akan menggunakan full butter, karena menurut saya kalau menggunakan butter ini akan lebih enak, tapi ini preference masing-masing. Kalau mau mix dengan margarin itu silahkan. Kita menggunakan 250 gram butter, dimana ini sudah saya keluarkan 2 jam sebelumnya. Jadi sekarang sudah suhu ruang. Kita akan taruh di mangkuk. Ini dia memang secara dari sananya memang sudah 250 gram, jadi udah nggak perlu ditimbang-timbang lagi. Memang saya sengaja memilih butter yang 250 gram, karena biasa butter yang saya pakai itu dia 226 gram, jadi kurang sedikit. Jadi sebab itu saya pilih aja butter yang brand ini. Bukan secara khusus saya biasa pakai brand ini, tapi yang ada di supermarket aja. Kalau sudah pakai butter, udah nggak perlu lagi ya pakai susu, karena nanti terlalu enak. Apalagi butter ini udah full cream, jadi lebih baik. Kalau saya sih saya skip susu, kecuali memang suka banget sama susu. Boleh tambahin susu 25 atau 30 gram. Tapi kalau pakai margarin harus pakai susu, karena margarin itu kan dari lemak nabati. Jadi kalau hanya margarin aja nanti nastarnya kurang bagaimana gitu rasanya. Setelah itu kita akan masukkan 50 gram icing sugar, atau bilangnya apa ya, gula bubuk. Seperti biasa ya, kalau bikin kue kita harus ayak supaya nggak ada yang menggumpal. Sekarang kita akan gunakan whisk. Saya nggak pakai yang listrik, karena menurut saya nastar ini nggak boleh terlalu banyak diadon. Jadi kalau kita pakai yang listrik itu nanti terlalu banyak adon, malah terlalu banyak air maksudnya terlalu banyak udara, nanti akhirnya malah jadi keras nastarnya. Jadi kita adon pakai tangan aja, kita campurkan si butter dengan icing sugarnya sampai dia creamy. Oke, sudah tercampur. Sekarang kita masukkan 2 butir kuning telur, kita masukkan satu persatu. Aduk lagi ya, kita tambahkan sedikit vanilla essence, seperempat sendok teh, supaya ada rasa yang wangi-wangi itu ya. Ini sudah cukup mengembang ya,
bisa dilihat butternya. Setelah itu kita masukkan setengah sendok teh garam. Kalau yang udah pakai unsalted butter, jangan pakai garam lagi ya, nanti keasinan. Sekarang waktunya kita masukkan tepung. Kalau ditanya, memangnya di Malaysia nggak ada nastar? Kok capek-capek buat? Kenapa? Sebetulnya di Malaysia ini mereka ada yang mirip seperti nastar, namanya pineapple tart. Saya udah pernah coba, tapi saya kurang suka dengan jam, dengan dia punya filling selain nanasnya, dan juga dia punya crust, dia punya kulit. Kenapa? Karena selainnya itu menurut saya agak manis, dan yang kedua crustnya itu mudah hancur. Kalau buat saya nggak terlalu suka nastar yang begitu masuk mulut tuh langsung mudah hancur. Jadi pada saat saya coba itu saya merasa kurang cocok di lidah, karena saya udah memang lebih sukanya tuh kalau nastar itu ada rasa-rasa asam dari selainya, dan juga ada rasa manis dari kulitnya, dan kulitnya itu tidak mudah hancur. Ya, lalu ini adalah tepung terigu. Saya adanya protein sedang, jadi saya pakai yang protein sedang. Kalau kalian punya yang protein rendah, itu akan lebih baik. Kalian boleh pakai yang protein rendah, atau kalau di Indonesia itu segitiga biru kunci. Nah, ini tepung terigunya 350 gram sudah saya sangrai bersama dengan 50 gram tepung jagung, atau di sini bilangnya corn flour. Jadi saya sangrai sekitar 5 menit. Lalu pada saat itu saya sudah ayak, tapi nggak apa-apa kita ayak sekali lagi untuk memastikan kondisinya itu tidak ada bergerindil lagi. Sangrainya berapa lama? Sangrainya itu 5 menit. Kalau ayaknya kita akan masukin tepungnya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, biar kita bisa melihat apakah udah tekstur daripada nastarnya adonan itu sudah bagus atau belum. Kalau saya di Jakarta, saya nggak pernah bikin nastar, beli aja, banyak yang jual, apalagi online. Tapi di sini memang agak susah, jadi mau nggak mau apa yang saya biasa makan bikin lah, karena nggak bisa beli. Kita mix dengan adonan butter tadi sedikit demi sedikit sampai mendapatkan tekstur adonan yang kita mau. Satu lagi keunggulan menggunakan butter itu, yaitu wangi sekali, jadi menggugah selera banget. Beda dengan kalau kita menggunakan margarin. Mungkin kalau di Indonesia ada yang bilang mereka jual dengan menggunakan Wisman. Kalau saya pribadi, Wisman itu terlalu wangi untuk saya, jadi saya lebih prefer menggunakan butter. Harga butter memang lebih mahal, mungkin bisa 2 kali sampai 3 kali lipat dari harga margarin. Tapi buat saya itu worth it, karena pada akhirnya saya mendapatkan nastar yang saya mau. Kan kalau udah beli kan kita udah harus tahu ya seller mana yang memang cocok dengan lidah kita nastarnya. Ini nastar kedua yang saya bikin selama saya di sini. Nastar pertama itu saya tidak menggunakan tepung maizena, jadi agak sedikit keras. Mungkin juga saya karena masih baru pertama kali bikin, mungkin mixernya terlalu lama. Oleh sebab itu saya bikin lagi nih yang kedua. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya menggunakan mixer dengan tidak menggunakan mixer, menggunakan maizena dengan tidak menggunakan maizena. Brand yang tadi butternya cocok kayak untuk buat kue kering sepertinya. Wanginya tuh memang betul-betul sangat wangi dan enak di hidung, bukan wangi yang enak. Pertama kali saya beli butter itu, terus saya pernah pakai brand Lurpak, saya kurang suka wanginya, nggak tahu kenapa. Butter aja cocok-cocokan ya, udah bercampur semua. Jangan terlalu lama diulenin.
sekarang kita akan mulai ke proses selanjutnya. Kita akan masuk ke proses selanjutnya, menggulung nastar. Ya, untuk membulatkannya itu masing-masing selera. Saya sukanya yang klasik aja, simple. Karena buat makan sendiri nggak pernah saya ukur harus berapa besarnya. Tapi kalau mau buat jualan harus diukur biar cantik penampakannya. Kita akan bake selama kurang lebih 25-30 menit. Tapi kita belum olesin dulu ya. Ini kita bake di suhu 140 derajat Celcius 30 menit. Ya, untuk olesannya kita menggunakan 2 butir kuning telur dan kita beri sedikit madu. Kalau mau pakai air juga boleh, mau pakai susu juga boleh. Ini biar dia shiny. Ya, sudah ready. Ya, ini setelah 10 menit kita bake, kita keluarkan sebentar untuk kita oles dengan si kuning telur. Ya teman-teman, ini dia hasilnya nih. Ada 2 toples. Kenapa 2 toples? 1 isinya nanas, 1 lagi nih kreativitas tanpa batas, nastar isi coklat Ovaltine untuk Hana. Ya, Hana mau? Mau? Ya, cobain yuk. Yang kecil dulu ya. Mau bisa semua nggak? Kenapa? Yummy nggak? Hah? Yummy? Bohong. Kalau yummy gini. Yummy nggak? Nggak yummy. Bapak coba yang coklatnya. Nastar istimewa. Inovasi tanpa henti. Kok dalamannya ini ya, Ovaltine-nya keras. Lebih cocok pakai choco chip. Nih, sekarang coba yang nanas. Empuk, langsung hampir. Tepungnya hampir. Ini dapat nanas yang kerasan. Mau lagi yang coklat? Mau? Mau? Oh, mau. Yummy berarti ya. Nih. Yummy nggak? Nggak suka ya? Suka? Suka kok. Dadah dulu sama kamera. Dadah. Ya, demikian resep nastar dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.